Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Musdalifa, Prodi Ekonomi Syariah 1, nomor urut 24 NIM 602022019026. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian hizbah. Nah, pengertian hizbah. Hizbah secara terminologi diambil dari kata HSB yang berarti menghitung atau reckoning dan computing, berarti pula kalkulasi, berpikir thinking, memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Nah, menurut Johann L. Espesisok, kata hizbah secara harfiah berarti jumlah, hitungan, atau upah, hadiah, pahala. Namun, secara teknisi, ia mengandung arti institusi negara untuk mendukung kebaikan dan mencegah kemungkaran atau al-muru bil al-ma'ruf wal al-mahyun al. Hizbah menurut pengertian syara artinya menyeluruh orang klien untuk melakukan perbuatan baik yang jelas-jelas yang ia tinggalkan dan mencegah perbuatan mungkar yang jelas-jelas diajarkan oleh klien atau amar ma'ruf nahi munkar, serta mendamaikan klien yang bermusuhan. Oleh karena itu, hizbah merupakan panggilan oleh mustahsib melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni membantu orang agar dapat mengerjakan hal-hal yang menumbuhkan kesehatan fisik, mental, dan emosional, dan menjauhkan dari perbuatan yang merusak. Banyak pendapat tentang pengertian al-hizbah menurut para ulama ahli fikih, namun pengertian tentang hizbah kesemuanya menuju pada amal ma'ruf nahi munkar. Sesungguhnya hizbah secara etimologi dan terminologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran atau amar makruh nahi munkar. Hizbah secara terminologi adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya dan melarangnya kemungkaran apabila ada yang melakukannya. Nah, selanjutnya tujuan hizbah. Tujuan hizbah adalah sebagai lembaga untuk menyampaikan pandangan serta secara objektif independen. Tujuan utama hizbah adalah dapat disimpulkan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Keutamaan hizbah antara lain adalah untuk menyadarkan umat manusia yang sudah sangat tersesat karena banyak terpengaruh dengan kemungkaran. Dan keutamaan di sini mengajak manusia untuk meninggalkan kemungkaran dan mengajak kebaikan. Hizbah sudah ada sejak berdirinya agama Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dilanjutkan pada zaman Khulafa ar-Rasyidin sampai pada dinasti Maklum, walaupun ada perbedaan dalam sistem dan pengaplikasiannya. Dalam perkembangannya pada era modern ini, khususnya di Indonesia, terdapat lembaga pengawasan perekonomian seperti BPOM, LPO MUI, DPS, DCN, dan lembaga lainnya yang menjalankan tugasnya dengan fungsinya. Di antara hizbah dan lembaga pengawasan perekonomian di Indonesia terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan yang mendasar di antara keduanya adalah sama-sama sebagai lembaga yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Sementara perbedaan mendasarnya adalah terletak pada fungsi hizbah yang lebih umum. Ini dikarenakan lembaga pengawas perekonomian pada era ini telah dispesifikasi aspek-aspek yang harus diawasi. Walaupun di antara keduanya memiliki banyak perbedaan, namun apabila tugas dari lembaga tersebut dijalankan dengan benar, maka kesejahteraan umat dapat tercapai dengan sempurna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Reski Wahyuningsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah hizbah dan tujuan hizbah. Sejarah hizbah.
Ahmad Sobi Mansur dalam artikelnya menyebutkan lebih detail secara terbentuknya institusi Hizbah. Pertama kali, Mansur berpendapat bahwa secara institusi Al-Hizbah belum ada ketika zaman Rasulullah, Khalifah, atau bahkan pada masa Umayyah. Namun perlu dipahami bahwa kondisi lingkungan pada masa Rasulullah, Khalifah, dan Umayyah serta Abbasiyah cukup berbeda, sehingga perbedaan tersebut dapat saja mempengaruhi segala keputusan negara dalam pengaturan negaranya, dan salah satunya adalah penyikapan negara terhadap fungsi Hizbah ini. Pada masa Rasulullah dan Khalifah, di mana peran pemimpin begitu sentral dan pemerintah dijalankan dengan begitu demokratis, banyak kebijakan yang juga kemudian dimotivasi oleh prioritas kemaslahatan secara luas. Sementara pemerintahan Umayyah Abbasiyah memiliki karakteristik kekerasan yang lebih menonjol akibat corak pemerintahan kerajaan dinasti yang mereka miliki, di mana terdapat banyak pengkhianatan akibat iri dan ketidakpuasan serta musuh yang tidak suka berada dalam pemerintahan seperti Umayyah dan Abbasiyah, sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan mereka bermotif mempertahankan atau memperkokoh kekuasaan. Dan diyakini pelembagaan Hizbah memiliki dominasi motif kepentingan politik seperti itu, sehingga wajar jika kemudian Hizbah lebih menjadi lembaga politik daripada sebagai lembaga ekonomi dan sosial. Ahmad mengungkapkan bahwa pada masa Umayyah, pemerintah terkesan menjustifikasi kekuasaannya dengan memanfaatkan fatwa-fatwa ulama. Sementara Abbasiyah dengan maksud yang sama, mereka memanfaatkan slogan-slogan bahwa mereka merupakan pewaris resmi keluarga Rasulullah yang memiliki hak untuk berkuasa sebagai khalifah. Dan pada masa Abbasiyah inilah diyakini pertama kali Hizbah dilembagakan secara formal menjadi salah satu lembaga negara. Alasan eksistensi dari lembaga Hizbah sebagai pengawas pasar juga dikarenakan argumen bahwa pelaku pasar memiliki kecenderungan yang besar untuk berperilaku curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmi, Prodi Ekonomi Syariah 1, NIM 60202219007. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aspek utama Hizbah. Kewajiban suatu negara untuk memastikan warganya mematuhi Hizbah seperti syariah. Dalam arti yang lebih luas, Hizbah juga mengacu pada praktik pengawasan perdagangan serikat dan urusan sekuler lainnya. Secara tradisional, seorang muhtashib ditunjuk oleh para khalifah untuk mengawasi ketertiban pasar dalam bisnis dan dalam pekerjaan medis dan lain-lain. Posisi muhtashib kira-kira dianggap sebagai inspektur Hizbah atau akuntabilitas bisnis di Arab Saudi. Pembentukan negara yang bertanggung jawab atas Hizbah adalah Komite Promosi Kebajikan dan Mencegah Kejahatan atau HAYA. Di sebagian kecil negara Islam, yaitu di Arab Saudi, Sudan, Provinsi Aceh di Indonesia, dan Iran, telah terbentuk polisi agama Islam. Doktrin Hizbah telah dilontarkan oleh jaksa penuntut Islam dalam kasus murtad dan penistaan. Salah satu contohnya di Mesir, yaitu Nas Abu Sain, seorang sarjana muslim yang telah mengkritik pemikiran Islam lama dan modern, sehingga dituntut berdasarkan undang-undang ketika karya akademisnya dianggap sebagai kemurtadan. Selanjutnya yaitu tugas pokok Hizbah. Ada dua macam tugas pokok lembaga Al-Hizbah. Yang pertama yaitu pengawasan yang bersifat umum, meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan, al-amru bil ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Yang kedua yaitu pengawasan yang bersifat khusus, yaitu berkaitan dengan pasar seperti perindustrian, perdagangan, misalnya administratif dan pemeliharaan kuantitas standar produk. Adapun tugas pokok lembaga Hizbah yang pertama yaitu pengawasan terhadap
kecukupan stok barang dan jasa di pasar. Al-Hisbah harus selalu mengontrol barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya saja seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Bagian B yaitu pengawasan terhadap industri. Dalam industri, tugas Muhtasi adalah pengawasan standar produk dan ia juga punya otoritas untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang merugikan masyarakat. Di bagian C yaitu pengawasan atas perdagangan, Muhtasi harus mengevaluasi secara umum di berbagai praktek dagang, misalnya saja mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang agar tidak melakukan kecurangan terhadap konsumen. Bagian D yaitu perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. Muhtasi berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah dan toko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum sehingga memberikan keamanan bagi publik. Bagian kelima yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pasar. Muhtasi harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan lancar dan islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Briliana Vitasari, NIM 60202022019018. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Hisbah dalam etika bisnis. Hisbah memiliki peranan penting dalam etika bisnis. Adapun beberapa peran penting yang dimiliki Hisbah. Yang pertama, standarisasi mutu yang cukup tinggi ketika ada Hisbah. Dengan adanya standarisasi tersebut, maka masyarakat pedagang akan menyediakan barang terbaiknya, karena Hisbah juga mengatur mengenai mutu barang yang ada di masyarakat. Ketika terjadi penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak produsen dan mensolimi konsumen, maka petugas Hisbah akan siap bertindak. Kualitas barang yang disediakan juga harus sesuai dengan harga yang telah ditetapkan produsen dan apa yang telah dijanjikan oleh produsen kepada konsumen. Produsen juga tidak dapat melakukan penjiplakan karya yang telah dilakukan oleh produsen lain, karena dengan melakukan penjiplakan karya tersebut, maka hal ini akan menyebabkan kerugian baik bagi produsen yang memiliki hak cipta maupun bagi masyarakat pengguna atau konsumen. Dan telah kita ketahui juga bahwa penciplakan yang mensolimi ini dilarang dalam Islam. Yang kedua, regulasi perdagangan yang teratur. Dengan adanya regulasi perdagangan yang teratur ini, tentunya disebabkan karena Hisbah memiliki pengawas yang siap mengawasi segala kesaliman yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih cenderung berhati-hati dalam berdagang. Apalagi ada dasar dalam Al-Quran dan juga ketakutan tinggi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan masyarakat akan lebih jujur dalam berdagang, lebih jujur dalam menyediakan suatu barang, dan tidak ada lagi penimbunan barang sehingga dapat meningkatkan harga di kalangan masyarakat. Sehingga kurva permintaan dan kurva penawaran akan berada di posisi equilibrium. Regulasi di pihak birokrat akan lebih mudah dan menguntungkan karena disebabkan oleh Hisbah ini berada di bawah pengawasan atau di bawah naungan pemerintah, sehingga ketika ada orang pemerintahan yang berani bermain api, maka ia harus mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Adapun peranan yang ketiga yaitu terhindarnya ekonomi tinggi dengan regulasi yang teratur. Hal ini akan menyebabkan biaya tercipta akan menjadi rendah karena tidak ada lagi pungutan liar sana sini yang biasa dilakukan oleh pihak birokrat atau orang-orang yang ingin mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Kemudian peranan yang keempat yaitu harga yang terbentuk di masyarakat tidak akan menzalimi masyarakat. Di dalam Islam tidak masalah jika kita memasuki pasar monopoli. Yang paling harus dicatat itu adalah masuknya kita tidak semena-mena terhadap permintaan masyarakat. Dengan seenaknya kita bisa menaikkan harga begitu saja. Dengan adanya Hisbah akan ada pelindung masyarakat dari harga yang dapat mencekik yang umumnya dilakukan oleh perusahaan atau yang bermain secara monopoli. Begitupun sebaliknya, muhtasib akan bisa mencegah seseorang atau perusahaan yang masuk ke pasar dengan harga yang sangat rendah, sehingga bisa merugikan pemain lainnya yang ada di pasar tersebut.
Dengan begitu, maka biaya relatif akan rendah dalam produksi itu, sehingga harus menyebabkan produsen memberikan harga yang wajar juga. Yang kelima, kesejahteraan masyarakat akan lebih merata ketika ada barang yang dibutuhkan masyarakat hadir secara cukup dengan harga yang layak. Sehingga hal ini akan menyebabkan masyarakat jauh dari kemiskinan dan dekat dengan kesejahteraan. Pendapatan dan kepemilikan barang juga akan merata atau distribusi merata, sehingga kecemburuan sosial yang biasa terjadi di kalangan masyarakat itu akan dapat dicegah atau sangat sedikit persentasenya, bahkan nol. Yang keenam, perdagangan di dunia internasional lebih menguntungkan. Hal ini dikatakan lebih menguntungkan karena kita mendapatkan barang yang baik dan berkualitas, sehingga kita bisa memperoleh cara yang baik atau ahsan dalam berdagang yang baik pula, sehingga kita akan lebih mudah memperoleh keuntungan di dunia internasional. Dan juga fitrah seorang manusia memang menyukai jika diberikan yang terbaik. Dan yang ketujuh yaitu kecerdasan masyarakat dalam ekonomi yang berperan di Hisbah, bukan hanya petugas Hisbah saja, melainkan masyarakat umum juga. Karena pengaduan akan kezaliman bisa saja dilakukan oleh masyarakat umum. Secara tidak langsung, masyarakat dibuat lebih paham mengenai ekonomi dan bisnis, agar mereka tidak mudah disolimi, dan agar mereka juga bisa membantu anggota masyarakat lainnya yang sedang disolimi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ita Kika Fauzia akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh rekan saya, yaitu mengenai kewenangan lembaga Al-Hisbah. Lembaga Al-Hisbah dalam Islam pada awalnya mempunyai kewenangan yang sangat luas, yaitu meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip-prinsip amar ma'ruf dan nahi al-munkar, baik itu yang terkait dengan ibadah hablun minallah maupun yang berhubungan dengan pelanggaran sosial hablun minan nas, atau yang berhubungan dengan keduanya hablun minallah dan hablun minan nas secara bersamaan di luar wilayah al-qada dan wilayah al-mazalim. Mencoba mengkonstruksi wewenang lembaga Al-Hisbah dari berbagai literatur ekonomi Islam ke dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah, dibagi menjadi 2, yaitu al-amru bil al-ma'ruf seperti sholat 5 waktu, puasa, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu an-nahyi al-munkar dalam perkara akidah seperti melarang atau mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat merusak akidah atau syirik, dan dalam masalah ibadah seperti melarang beribadah di luar tuntunan syariat, menyangkut larangan syara seperti mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat membawa kepada perbuatan keji, seperti laki-laki berada dalam suatu tempat dengan seorang wanita yang bukan muhrim, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan yang terkait dengan muamalah adalah transaksi yang tidak diperkenankan oleh syara seperti penipuan, riba, mengurangi timbangan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua, perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia, yang terbagi juga menjadi 2. Yang pertama, al-amru bil al-ma'ruf. Pertama adalah hal-hal yang menyangkut keperluan manusia secara umum, seperti jaminan tersedianya air minum. Kedua, hak khusus yang bersifat individual, seperti menyegerakan membayar hutang jika sudah ada kemampuan untuk membayarnya. Dan yang kedua, an-nahyi al-munkar. Pertama, hak tetangga. Muhtasib harus mencegah segala macam bentuk perbuatan zalim kepada tetangga. Kedua, profesionalitas dan kualitas pelayanan publik, seperti mencegah adanya malpraktik oleh para medis, kebiasaan penjahit tidak tepat janji, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak keduanya, Allah dan manusia. Terbagi juga menjadi 2. Yang pertama, al-amru bil al-ma'ruf, antara lain adalah mengarahkan para orang tua untuk tidak menunda-nunda menikahkan anak perempuannya jika sudah memenuhi syarat.
mewajibkan para wanita memenuhi masa iddahnya, mengarahkan para kuli angkut yang menggunakan jasa hewan supaya tidak berlebihan dalam muatan, dan memberi makan yang cukup bagi hewannya. Dan yang kedua, an-nahyi an al-munkar, antara lain mencegah para imam masjid memanjangkan bacaan dalam salat, mencegah pelanggaran privasi orang lain seperti tindakan penyadapan tanpa hak dan seterusnya. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.